Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang tidak saling mewarisi dua orang yang walaupun nasabnya saling mewarisi, tetapi karena perbedaan agama di antara keduanya maka mereka tidak saling mewarisi. Dan masih pada dalam bagian akhir dari perkataan muallif, insyaallah kita lanjutkan. Fadhal Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yarisul majusi bi qurabataini. Baik. Naam. Wa yarisu al-majusi bi qurabataini in aslamu aw tahakamu ilayna qabla islamihim. Wa kadha hukmu al-muslimi yata'u dhata rahmin maharramin minhu bi syubhah. Dan al-majusi mewariskan dua kerabatnya jika mereka masuk ke dalam Islam atau mereka tahakamu ilaina qabla islamihim, menetapkan hukum menetapkan hukuman kepada ilaina, kepada kita sebelum keislaman mereka. Demikian juga hukum seorang muslim yang menikahi mahramnya dengan nikah syubhah. Nah, Mas. Mu'allif menjelaskan bahwa seorang majusi dia mewarisi dari dua kerabatnya. Maksudnya apa ini? Jika dia masuk Islam. Agama majusi satu-satunya agama di dunia yang mereka menghalalkan menikahi orang terdekat. Anak menikahi ibu, ibu menikahi anak, saudara menikahi saudari, saudari menikahi paman. Dalam agama Majusi ini tidak ada masalah. Maka bagaimana cara pembagian warisnya bila seorang Majusi masih Islam? Seorang agama Majusi, pasir kitanya dikenal dengan bahasa Indonesia dengan Zoroaster, ya. Agamanya Zarathustra, ya, penyembah api yang berada di negeri Iran sekarang, yang sukunya suku Persia, Furs, ya. Mereka, jika mereka masuk Islam atau seorang Majusi, mereka sepakat untuk menyelesaikan kasus waris mereka kepada hakim muslim. Ya. Dia tinggal umpamanya agamanya Majusi dan tinggal di luar negara Islam, lalu mereka ribut sengketa dan mereka sepakat untuk menyetujui permasalahan sengketanya diselesaikan secara Islami. Ya, itu maksud pembahasan, di antara maksud pembahasan berbeda agama itu. Ya. Apa pentingnya kita menjelaskan seperti yang kemarin sebelumnya, dua orang yang berbeda agama, Nasrani dengan Yahudi, atau agama Hindu dengan Nasrani, ya, anak Hindu bapak Nasrani, atau sebaliknya anak bapak Buddha anaknya Yahudi, ya, atau Nasrani anak Sinto. Oh, pentingnya bagi fikih kita apa? Itu kita pelajari pentingnya apa. Kalau mereka meminta kepada kaum muslimin atau hakim muslim atau ulama muslim untuk menyelesaikan sengketa mereka, maka itu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan dari para ulama fikih dari masa ke masa. Maka seorang Majusi tadi, karena dia menikah dengan kerabatnya, dia dua kerabat, maka
ketika dia masuk Islam atau minta diselesaikan secara Islami pembagian warisnya, dia seorang itu bisa mendapatkan dua waris, dua jalur. Sebagaimana pernah kita bahas nenek yang mendapat dari dua jalur, dia mendapat lebih, ya, mendapat dari dua jalur, dari masing-masing jalur dapat. Masih ingat dulu Ustaz? Bila seseorang menikah, namanya A menikah Ali menikah dengan Aisyah. Aisyah ini ibunya dengan ibu Ali kakak beradik. Ini namanya ibu. Mereka ini bersaudara. Boleh kan nikahi anak? Boleh. Kemudian di atas mereka tentu ibu dari ibu mereka sama kan ya? Nenek. Kemudian lahir anak. Anak mereka namanya Umar. Ketika Umar wafat, ini nenek, ini nenek, ini nenek. Tapi nenek ini dapat dari dua jalur. Jalur bapak dari jalur ibu. Nenek yang ini dapat dari satu jalur saja. Ya. Itu kalau dari dua kerabat. Maka bila seorang Majusi menikah dengan saudarinya, lalu lahir anak, ya, kemudian anak ini wafat, siapa ahli warisnya? Dari dua jalur tadi. Kalau ini umpamanya adalah, kalau Majusi umpamanya ya, tentu dari dua jalur dapat, anggap ini kakak beradik bersaudara. Maka dari jalur ini ibunya dapat, ayahnya bapak, jalur ibu ayahnya dapat juga. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mewarisi dari dua jalur kerabat. Wa kadza hukmul muslimi yata'u dzata rahimin muharramin minhu bisyubhah. Dan wakadha berarti dikiaskan dengan permasalahan ini adalah permasalahan hukum seorang muslim. Kalau tadi seorang Majusi, Zoroaster. Sekarang seorang muslim dari pernikahan yang syubhah, ternyata dia menikahi mahramnya. Ya. Bisa jadi saudari sesusuan. Tidak tahu nikah syubhah itu bisa jadi karena dua sebab. Bisa jadi kehamilan terjadi karena dia mengira bahwa dia bersetubuh atau berhubungan badan dengan istrinya, ternyata dengan saudarinya. Bagaimana caranya? Kisahnya wallahu a'lam. Para ulama menjelaskan seperti itu, kemungkinan terjadi ada aja. Apalagi di waktu dahulu lampu penerangan tidak terlalu ini. Kan bisa saja dia bangun malam-malam, ya, tidak tahu saudari sesusuannya nginap di rumah dia, mungkin karena terlalu lelah atau terlalu malam, pulang malam, kemudian bisa kemungkinan itu terjadi ada. Walaupun sangat kecil di zaman sekarang, apalagi sangat kecil tentunya. Atau syubhahnya karena tidak mengetahui bahwa dia pernikahannya halal, tidak tahu bahwa itu saudari sesusuan. Setelah menikah 1 tahun, setelah punya anak, kemudian cerita, ternyata mereka pernah disusukan oleh seorang wanita yang sama.
berarti saudari sesusuan. Bagaimana bila salah seorang wafat? Sama. Dia mendapatkan, anak tadi mendapatkan hak waris dari dua jalur. Wasil Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wala irtha binikahin dhati rahmin muharramin wala bi'aqdin la yuqarru alaihi law aslama, dan tidak mewariskan seorang yang menikah dengan mahramnya dan juga dengan akad yang tidak ditetapkan di dalam Islam jika mereka telah masuk Islam. Nah, ولا إرث بنكاح ذات رحم محرمين ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. Dan tidak ada saling mewarisi karena sebab nikah rahim yang diharamkan. Ya. Kalau tadi syubhat, kalau ini dia tahu hukumnya haram. Ya. Tahu dia hukumnya haram, bahwa dia tahu itu saudari sesusuannya karena satu dan lain hal, ya, dia nikah, mereka menikah, ya, maka ini tidak ada saling mewarisi. Wala bi'aqdin la yuqarru alaihi law aslam. Dia melakukan akad nikah sewaktu non muslim, ya, melakukan akad nikah, dan akad nikah tersebut dalam pandangan Islam tidak sah. Ya, maka juga tidak saling mewarisi. Ya. Pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian pembahasan dari bab waris secara khusus dalam pembahasan bab miras ahlul milal, dan ini telah menjadi penyempurna pembahasan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dalam pembahasan lain dalam bab waris al-mutallaqah di kesempatan pekan yang akan datang. Dan kita berikan kesempatan bagi para pendengar untuk bisa bertanya terkait dengan pembahasan ini secara khusus, dan terkait dengan pertanyaan waris yang disampaikan via chat WhatsApp, mohon disampaikan secara terperinci sehingga memudahkan Ustaz untuk bisa menghitung dan juga menjawab pertanyaan yang disampaikan. Kita berikan kesempatan yang pertama via telepon. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak, di mana? Dari Kerawang dengan Pak Maulana. Baik, Pak Maulana, silakan pertanyaannya, Pak. Ini anak saya, dia tidak sepengetahuan saya, ternyata telah punya kreditan di pay letter, Ustaz ya. Nah, gimana caranya kalau nanti untuk pelunasannya itu dibayar bunganya atau tidak, Ustaz? Itu dibayar. Pinjaman kredit dengan pay letter tanpa sepengetahuan beliau ayahnya dan tidak bisa melunasi, apakah menjadi tanggung jawab ayahnya, dan kalau dilunasi cukup bunganya atau pokoknya saja? Kurang lebih demikian. Yang berhutang anak, Nah, menjawab ayah. nah. Si anak umurnya sudah berapa, Pak? Pak Maulana? Pak Maulana? Halo? Baik, sepertinya sudah terputus. Ala kulli hal. Menjadi kewajiban seorang muslimah mengajarkan orang-orang yang di dalam tanggungannya akan agama Allah Azza wa Jalla. Minimal mengingatkan mereka untuk menghindari 10 dosa besar. 7 dosa besar dikatakan Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Ya. Maka ingatkan anak tentang hal ini, bahwa ini adalah riba. Mungkin si anak tidak terlalu mengerti kalau masih di bawah umur tentang apa itu riba. Tapi kalau dia sudah bisa transaksi online, itu sudah lumayan mengerti dia. Ya, orang tua berdosa atas tidak mengajarkannya. Adapun anak, ya, dia berdosa karena telah melakukan transaksi riba. Ya.
Kalau dia sudah balik, tentu dia menanggung dosanya sendiri. Maka jadi suatu kewajiban bagi orang tua untuk menjelaskan hal ini, menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa pay letter itu adalah riba. Ribanya dari mana? Karena ada pertambahan hutang bila terlambat membayarnya dari waktu yang ditentukan. Namanya bayarannya selama 15 hari. Lebih dari 15 hari, setiap harinya akan dikenakan pertambahan. Maka sungguh ini merupakan riba jahiliyah yang dikenal dengan mereka mengatakan anzirni azidka, beri aku masa tangguh pembayaran, ya, dan aku tambahkan hutangku kepadamu. Ini riba jahiliyah yang diharamkan dalam Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila telah terjadi, ingatkan anak untuk bertobat kepada Allah dan untuk tidak mengulanginya lagi. Lalu sebagai orang tua bagaimana? Apa yang bisa dilakukan? Ya, kewajibannya hanya membayar pokoknya saja. Kalau dia ikut membayarkan bunganya, maka hukumnya dia berdosa. Cuman bila sampai dalam tahap darurat, artinya semua datanya dia akan diungkap di media massa dan dipermalukan segala macam bentuk intimidasi tindakan dari pihak yang memberikan pinjaman, ya apa boleh buat. Tapi saya kira tidak sampai seperti itu, maka jangan dibayar pertambahannya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair atas jawaban dan juga nasihat yang disampaikan secara khusus kepada penanya Bapak Maulana di Karawang. Semoga ini mendapat pencerahan, Pak, menjadi pencerahan buat antum dan juga buat yang lain. Jazakallah khair, barakallah fiik. Dan kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Pak Maulana. Kita sapa kembali penanya yang berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Afwan Ustadz, saya Hasbi Ustadz. Pak Hasbi di mana, Pak Hasbi? Saya di Pulau Gadung, Baik. Putih Ustadz. Silakan Pak Hasbi pertanyaannya. Afwan Ustadz, ini mewakili anak. Kebetulan anak saya ini sudah kelas 3 SMA Ustadz. Bentar lagi mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ustadz, ini yang mau ditanyakan Ustadz, akhir-akhir ini Ustadz, anak saya sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan karir sebagai calon data scientist Ustadz. Data scientist sendiri bertugas mengumpulkan data dan menganalisa data yang nantinya hasil analisa tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi untuk mengembangkan bisnis perusahaan atau membentuk suatu kebijakan baru. Pertanyaan anak saya, bagaimana hukum berprofesi sebagai data scientist? Apakah profesi tersebut akan mengarah ke riba di masa yang akan datang? Syukron Ustadz, begitu aja Ustadz. Baik. Tunggu Pak Hasbi. Cukup Ustadz. Ya, baik. Barakallahu fikum Ustadz. Wa barakallahu fiik. Jazakallah khair Pak Hasbi. Kita akan simak jawabannya. Wallahu a'lam. Data suatu hal yang mentah. Kalau dia diserahkan kepada badan ribawi, tentu akan dimanfaatkannya untuk hal-hal ribawi. Diserahkan ke badan intelijen, tentu untuk kebutuhan intelijen. Diserahkan kepada pebisnis, tentu untuk digunakannya untuk memajukan bisnisnya, mengiklankan barang-barangnya, dan seterusnya. Sama juga dengan orang menjual anggur mentah. Hukum asalnya adalah halal. Bila dijualkan kepada orang yang akan dibuatnya khamar dari hal tersebut, hukumnya haram. Bila dijualnya kepada orang umum, ya, untuk dikonsumsi, anggurnya hukumnya adalah halal. Sama juga dengan data tadi. Maka bekerja di sana hukumnya halal, kecuali dia tahu bahwa perusahaan tempat dia bekerja itu nanti mensupport data tersebut ke sesuatu yang diharamkan, seperti mensupportnya untuk
ke leasing atau ke instansi-instansi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian Pak Hasbi di Pulau Gadung. Dan semoga ini menjadi jawaban buat pertanyaan Bapak. Barakallahu fiik. Kita angkat ke ketiga bagi para penanya. Masih dalam bab waris secara khusus, kita angkat kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Utomo di Bekasi, Ustaz. Pak Tono ya? Ya. Baik, silakan Pak. Mau bertanya. Silakan Pak Tono. Mau tanya Ustaz, ini ada pertanyaan. Jadi Silakan Pak, pertanyaannya langsung. Halo. ada saudara itu meninggal, Ustaz. Kemudian Nah itu mempunyai hutang dalam bentuk arisan. baik Pak Tono, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Pak. Ada feedback. Cukup monitor via telepon Pak. Iya, silakan. Nah itu cara pembayarannya itu apakah harus langsung dilunasi atau bisa mengikuti selama arisan itu berjalan, Ustaz? Ya, hutang arisan adalah hutang yang jatuh tempo ketika dia sudah dapat atau belum. Sudah dapat, Ustaz. Berarti dia berhutang ke pihak anggota lain. Ya, dengan dia wafat tentu hutangnya dibayarkan, dilunasi, karena kalau tidak akan berhubungan di akhirat dengan dirinya. Kecuali mereka mengikhlaskan. Kalau tidak, ya tentu dilunasi secepatnya. Cukup jelas ya Bapak? Cukup jelas, Ustaz. Jadi lebih bagus dilunasi di depan, Ustaz, ya. Jadi tidak contoh tiap bulan bayar, tidak ya, Ustaz? Tidak. Nah, demikian Pak ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Arna di Bekasi, dan semoga ini menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih berikan kesempatan pertanyaan via telepon. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Akhi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dari Ummu Sabilah di Pekanbaru, Ustaz. Baik, Umu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya. Ini waktu awal suami saya beli tanah atas nama saya, katanya Pak Ustaz. Nah. Setelah itu, setelah diutur dari SKGS, sekarang udah jadi sertifikat. Sekarang suami bilang, itu bukan atas nama saya aja, bukan untuk saya. Jadi waktu pembangunan pertama itu. Bentar, suami menghibahkan ke Anda? Waktu itu saya bilang aja, waktu itu kan gini Pak Ustadz, suami udah punya rumah di kabupaten, kami tinggal di kabupaten. Sekarang saya ingin pindah ke ibu kota provinsi, beli tanah di ibu kota provinsi. Saya bilang yang tanah di ibu kota provinsi itu atas nama saya ya Pak, gitu kan, sama suami. Iya, katanya. Setelah saya urus sampai sekarang. Atas nama bukan berarti milik Anda? Atas nama bukan berarti bukan milik ya Ustadz? Ya tentulah. Oh gitu ya. Jadi gitu Pak Ustadz, dia setelah dia dari sertifikat sekarang. Dia pernah mengatakan hibah ke Anda, menghadiahkan ke Anda, ya udah untuk kamu aja, atau tidak pernah sama sekali berucap? Tidak pernah, cuman gitu aja saya bilang, ini atas nama saya ya Bang gitu. Ya, kalau atas katanya. nama, orang lain pun bisa pakai atas nama. Oh gitu ya Pak Ustadz. Kadang kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, sudah pindah 2 tangan, 3 tangan, pakai nama yang pertama masih.
Oh gitu ya, Biasa di dikira negara itu kita. bahasa halusnya sebagai orang Padang ngomong seperti itu, ini atas nama saya Bang gitu Pak Ustadz. Wallahu Seolah itu alam memang Ibu. nilai Halus saya. itu ada yang memang maknanya berbeda, ada yang memang halus itu maknanya sama. Maksud saya Kalau bisa itu berkaitan dengan hak halus orang sama lain, orang. dia masih hidup nggak sekarang? Masih Pak Ustadz, itu lagi Tinggal kejadian ditanyakan, dia mau Iya, saya halus, mau tanya yang sekarang, yang tak memang halus. tidak, kata suami saya itu tidak saya sapa. Udah selesai sertifikat semua. Saya bilang ini atas nama saya gimana? Ini untuk saya. Kata beliau tidak. Nah, kan tidak. Iya. Kan Saya berarti cuma pinjam nama aja. katanya Pak Ustadz. Jadi ginilah ya Pak Ustadz. Jadi waktu pembangunan pertama sampai sebelum teratap itu pakai uang saya. Karena itu karena nama saya, pakai uang suami saya dari orang tua gitu Pak Ustadz. Jadi sekarang gimana jalan keluarnya Pak Ustadz? Berarti rumah Anda yang bangun? Sampai teratap. Enggak sampai teratap. Yang Bentar, teratap berapa persen dari rumah itu modal uang Anda? Kalau dulu enggak, cuman kalau hitung duitnya cuma 80. Bukan duit, persentasenya sampai selesai. Perkiraan uang Anda yang bangunnya ada 90% kah? 80% kah atau berapa? Oh gitu ya Pak Ustadz, ngerti juga Pak Ustadz, dihitung lagi lah ya Pak Ustadz. Uang rupiah Anda berapa, uang rupiah suami berapa sampai selesai? Itu yang saya ingat saya 80 juta Pak Ustadz. Yang suami saya nggak tahu. 80 juta tahun 2006. Suami berapa? Tanya sama suami lagi lah ya Pak Ustadz. Ya mumpung suami masih hidup tanya daripada nanti lebih repot. Berapa uangnya yang keluar, kemudian Anda gabungkan, berapa persentase milik Anda. Maka itu berdampak ketika bercerai, la qadarallah, atau salah satunya wafat, la qadarallah, yang hak suami dibagi, hak Anda juga milik Anda, suami milik suami. Siapa yang wafat tentu yang dibagi hanya bagiannya dia, bukan bagian yang lain. Iya Pak Ustadz, karena itulah saya ingin tegaskan kan Pak Ustadz. Berarti yang tanah sudah milik ibu, milik suami jelas, dia hanya meminjamkan, sedangkan yang rumah milik berdua sesuai dengan porsi uang yang disetorkan untuk membangun rumah tadi. Tinggal ditetapkan berapa porsi masing-masing. Oh gitu. Jadi Pak Ustadz adalah putusan suami ini itu dihibahkan ke anak saya karena saya punya anak cuman anak tunggal satu-satunya Pak Ustadz. Dihibahkan apa? Hibahkan tanah dan rumah tadi, tapi uang saya dikeluarkan suami memang katanya Pak Ustadz. Kata suami beli gitu. Sudah Anda terima atau belum? Belum. Berarti dia tidak bisa menghibahkannya. Kecuali dia beli dulu dari Anda jual ke dia, kemudian dengan pembayaran tunda, kemudian dia hibahkan, tidak ada masalah. Masya Allah gitu ya Pak Ustadz. Lalu porsi kedua Pak Ustadz, sekarang gini, jadi anak saya yang tunggal ini, katanya nggak usah lah untuk mama aja gitu, karena dia anak saya yang tunggal ini udah dibelikan pula rumah oleh suami Pak Ustadz atas nama anak. Jadi pecahlah jadi dua nama sertifikat itu jadinya Pak Ustadz, nama suami dan nama saya. Boleh gitu Pak Ustadz? Sudah dipecah dua? Belum, mau ke notaris bilang seperti itu, mau dibagi jadi satu sertifikat itu jadi nama berdua. Boleh gitu Pak Ustadz? Kalau suami mau ya boleh lah. Oh boleh. Oh jadi gitu. Iya, karena anak saya juga sudah membujuk suami saya gitu kan Pak Ustadz, kasihan mama gitu kan Pak Ustadz. Jadi halo, sudah cukup jelas jawabannya insya Allah ya. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Syukron Afwan. Ustadz, jazakallah khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah di Pekanbaru, semoga cukup jelas ya jawabannya yang disampaikan oleh Ustadz. Jazakallah khairan. Dan semoga Allah mudahkan. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Baik, kita sapa kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan nama Allah di Jakarta. Baik, silakan. Afwan Ustaz, mau tanya, qadarullah
secara diam-diam itu istri saya itu melakukan pinjaman online, Ustaz. Apa? Pinjaman online. Iya. Baik. Terus Nah, terus setelah tahu ternyata anak juga sebagai seorang suami yang harus menutupi utang-utangnya, Ustaz. kenapa Padahal suami kan udah- menutupi? Anda sebagai personal garanti atau tidak? Tidak. Lalu kenapa suami menutupi? Terus gini, Ustaz. Maksudnya setelah tahu semuanya ternyata anak juga yang harus membayar. Nah, anak udah bilang juga ke istri berkali-kali, tolong jangan pinjaman online, tapi berulang kali seperti Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Anda tanyakan bagaimana apa? Apa yang harus Anda sikapi begitu? Iya, Ustaz. Anak sudah ngasih tahu ke istri gitu, Ustaz. Wallahu a'lam. Anda lihatlah kalau dia betul mau bertaubat kepada dan dia sudah bertaubat kepada Allah, ya bantu pertaubatannya. Kalau belum bertaubat terus ingatkan kepada Allah Azza wa Jal dan jangan bantu bayarkan agar dia merasa bahwasanya itu akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Terus kalau untuk ini, Ustaz, maksudnya dosa, Ustaz, ya? Dosanya ke mana, Ustaz, ya, kira-kira? Dosa suami karena tidak mengajarkan dan tidak mengingatkan. Bila suami sudah menyampaikan bagaimana siksaan Allah kepada pelaku riba, ya, kemudian sudah disampaikan firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi SAW, sudah diingatkan setiap hari, kemudian dia masih tetap, itu urusan dia dengan Allah. Oke. Terus saja ya kalau Ustaz. Kalau suami lalai dalam hal ini, suami berdosa dari sisi kelalaiannya. Demikian akhi, cukup jelas. Terus Ustaz ya. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya dan semoga Allah mudahkan untuk mengingatkan. Dan demikian kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Mbak Um dari Jawa Timur, Ustaz. Jawa Timur. Baik, silakan Umu. Nah, mau tanya Ustaz tentang warisan. Nah, Ini Pak Joko wafat pada bulan Juli 2021. Sebentar Ibu. Nah, Pak Joko ya Bu ya. nah, Pak Joko meninggalkan 1 istri, 3 saudara, 4 saudari, dan 2 anak angkat laki-laki. 2 anak angkat laki-laki kembar, Ustaz. Kemudian sebelum Pak Joko wafat, pernah berwasiat kepada istrinya kalau tanah yang dia miliki ini tidak boleh dijual, biar dipakai untuk biaya sekolah kedua anak angkatnya itu. Sebentar Sementara Ibu, sekarang, sebentar. 2 anak angkat, dia bukan ahli waris. nah, wasiat Ustaz. Sebentar. Nah, Tapi dia boleh terima wasiat. Cuman tanah itu berapa persen dari keseluruhan harta Pak Joko tadi? dia tidak menentukan berapa persennya, yang penting Sebentar, dia kan bilang tanahnya itu jangan dijual iya. untuk pendidikan 2 anak yang diangkatnya. Nah, Itu tanah itu berapa harganya? kurang tahu ya Ustaz ya. Tepatnya keseluruhan belum dijual, belum dikalkulasi. Jadi Walaupun yang tidak dijual, Anda bisa menanyakan ke orang-orang sana berapa per meternya perkiraan, atau Anda datang ke kantor jasa penilai publik. nah, Biar dinilainya berapa. Setelah dapat angkanya, dia punya harta yang lain atau tidak. Kalau punya harta yang lain, dibandingkan dengan tanah tadi. Bila lebih dari 1/3, maka itu tidak bisa dibenarkan perbuatan Pak Joko yang tadi. Tetap dieksekusi, diberikanlah 1/3-nya kepada 2 anak angkat itu. Mau dipakainya untuk sekolahnya kah, mau apanya, urusan mereka.
Oh, nah. Jadi sepertiga itu untuk tujuannya ya Ustaz ya, bukan untuk masing-masing ya. Apa? Yang sepertiga itu untuk kedua-duanya, bukan untuk masing-masing mereka. Iya, untuk dua-duanya. Bila untuk masing-masing berarti 2/3 udah. Oh, nah. Ya. Kemudian pertanyaan saya, berapa untuk bagian masing-masing dari ahli waris itu? Dan kalau terdapat sisa itu untuk siapa Ustaz? Istri dapat, karena tidak punya anak, dapat 1/4. Ini dapat sisa, saudara-saudari. Berarti 4, 1, 3. Saudara kali 2, 6, tambah 4, 10. 10 dikali 4, 40. 10, kemudian 6, dan 1. Dibagi 40 hartanya Pak Joko, 10/40 untuk istrinya, saudaranya 6/40 masing-masing, saudarinya 3/40. Jelas? Nah, tahu. Terus masih ini Ustaz, dari tanah yang ditinggalkan Pak Joko itu kan dulu sudah pernah di pondasi, diuruk di pondasi itu, terus yang membiayai istri. Apa itu bisa diambil dulu haknya sebagai pengganti dari biaya pondasi dan uruk itu ya Ustaz ya? Istri dulu melakukan itu, kesepakatannya dengan Pak Joko apa? Ya karena memang yang cari uang saat itu istri, jadi rencana mau dibangun, ternyata dia pindah keluar kota, keluar Jawa, akhirnya itu masih terbengkelai dalam bentuk pondasi dan ya sudah diuruk itu Ustaz. Saya tanya lagi, istri melakukan itu dengan Pak Joko kesepakatan seperti apa? Apakah istri akan minta ganti, entah itu bagian dari pertambahan nilai tanah yang menjadi porsi hak istri, atau sama sekali tidak ada niat kecuali hanya ingin membantu suami? Ya tidak ada kesepakatan ya, pokoknya mau dibangun untuk rumah gitu saja. Kalau tidak ada kesepakatan, Anda bangun di rumah saya, tanah saya, berarti milik saya nggak rumahnya? Iya. Ya, alhamdulillah. Berarti itu milik suami. Oh gitu. Nah. Ya. Baik. Alhamdulillah. Majazakumullah khair, silakan difoto ya tadi. Selanjutnya, sekarang istri kalau umpamanya dia tidak ikhlas, ya, dia bisa angkut itu bangunan pondasi tadi. Tapi biayanya lebih mahal daripada membiarkannya. Ya, untuk mengangkut pondasi tadi dan pun tidak ada gunanya lagi. Maka lebih baik diikhlaskan aja lah untuk Pak Jokonya, rahimahullah. Tambahan dari Ustadz, pendengar yang bertanya di Jawa Timur ya. Semoga menjadi pencerahan dan barakallahu fiik, jazakallahu khair Ummu. Kita berikan kesempatan berikutnya sebelum kami angkat dari pesan singkat atau WhatsApp. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silakan. Saya Intan. Kurang jelas. Dikeraskan suaranya. Nama saya Intan. Dari mana Intan? Di sekolah saya insya Allah mau mengadakan dari Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan. Baik. Intan kelas berapa? Intan kelas berapa? Kelas 2. Masya Allah. Silahkan pertanyaannya. Di sekolah saya insya Allah mau mengadakan market di hari Jumat. Terus? Saya mau bertanya, apakah halal kalau modal untuk membuat produk makanan yang Apakah halal kalau
Pelan-pelan adik Intan. Apakah halal? Apakah halal kalau Apakah halal kalau modal untuk membuat produk makanan modal untuk membuat produk makanan terus yang ditugaskan sekolah kepada kelompok kami, ya, yang mana modalnya dari sekolah kami? terus Misal 100.000 rupiah, tapi modal tidak cukup dan kami menambahkan modal yang dipinjamkan sekolah untuk membeli bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan yang kami buat. Setelah sebentar, nanti berarti sebentar Intan. Berarti modalnya 100.000 dari pihak sekolah. Iya. Iya, Iya. Ustaz, Ada lagi tambahan modal dari kelompok Intan atau tidak? ada. Ya, terus Setelah nanti makanan jadi, kami bawa ke sekolah hari Jumat untuk kami bawa ke Iya. kalau makanannya gagal dibuat, siapa yang menanggung risiko? Kata sekolah dibagi-bagi kata sekolah dibagi-bagi makanannya. makanannya. Gagal artinya umpamanya gosong, nggak layak dimakan, atau diambil oleh kucing atau dilariin yang lain. Itu siapa yang menanggung risiko? Kelompok. Kelompok, Ustaz. Kelompok. Terus Terus kalau ada untung nanti buat siapa? Buat sekolah atau buat kelompok? Modalnya dibalikin ke sekolah. modalnya nanti dibalikin sekolah. Untungnya dibagi kelompok. Untungnya dibagi siapa? Dibagikan ke kelompok. Sekolah nggak dapat untungnya. Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini akadnya boleh. Cuman Intan kan kelas 6. Sudah balik atau belum? Belum. Belum, Ustaz. Besok. Bukan balik sekolah. Balik berakal Intan. Tanyakan ke uminya nanti. Kalau sudah haid berarti sudah balik. Ya. Maka kalau orang tua mengetahui dan menyetujui akad pinjaman tersebut, hakikatnya yang melakukan akad adalah orang tua kelompok tersebut. Karena anak-anak tidak sah menerima melakukan akad qard. Tapi kalau akad tabarruk, anak-anak boleh menerima tabarruk. Kalau sekolah mengatakan ini hibah dari sekolah, silahkan buat, dan ini ada untungnya buat kalian, modalnya pun buat kalian. Kalau umpamanya la qadarallah rugi atau makanan tidak jadi, ya, maka tidak ada masalah. Kalian tidak wajib mengembalikan ke umpamanya sekolah karena ini pun disupport atau didukung oleh pihak donatur dari luar. Jadi sekolah tidak rugi apa-apa. Hanya membantu mengajarkan anak-anak bagaimana untuk mengembangkan uang atau harta dengan cara yang halal. Itu enggak ada masalah. Tapi kalau seperti tadi, bila terjadi risiko tanggung jawab, tentu anak-anak tidak bisa bertanggung jawab. Tapi kalau orang tua setuju dan menerima itu sebagai qard, dan tidak ada masalah. Ini boleh. Tapi tentu sebaiknya sekolah sebelum menyerahkan dananya kepada anak-anak, sampaikan ke orang tua. Ke orang tua kelompok, sehingga mereka adalah orang tua. Ya, dan kemudian angka 100.000 kan bukan kecil. Setahu saya anak SD tidak boleh membawa belanja atau uang tunai ke sekolah 100.000 rupiah. Setahu saya. Kecuali mungkin sekolah-sekolah yang berbeda yang di luar yang lebih tinggi gaya kehidupannya. Ya, tentu akan menjadi tidak boleh kalau sekolah itu menyerahkan langsung kepada anak. Sebaiknya diserahkan ke orang tuanya. Nanti orang tua yang mengajak menyerahkan uang ke anak-anaknya, kemudian diajak anak-anaknya belanja dan mengolahnya menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Masya Allah. Nah, mau jazakillah khair. Barakallahu fikum ya Intan. Dan demikian juga orang tuanya barakallahu fik. Semoga ini menjadi pencerahan buat adik Intan dan yang lainnya.
Baik, kita angkat selanjutnya pertanyaan via pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Beberapa pertanyaan disampaikan Ustaz pada beberapa waktu kemarin, kelangkaan minyak, dan ada beberapa supermarket yang kemudian menjual minyak dengan memberikan batasan atau jatah bagi pembeli hanya beberapa kilogram. Lalu kebutuhan saya cukup besar, lalu mengakalinya dengan membeli beberapa kali, saya dan juga anak dan yang lainnya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair. Subhanallah. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dia merupakan sunnah kauniyah, bahwa Allah menciptakan manusia dan makhluk lainnya itu untuk bisa bertahan hidup. Ya, bila tertutup satu pintu, Allah akan bukakan pintu yang lain. Ya, sebelum minyak sawit yang tentang penanamannya dan segala macamnya pun diramaikan oleh banyak pihak, terutama di merusak tanah dan segala macam. Saya kira orang Indonesia terbiasa dengan minyak kelapa, yang itu sangat gampang untuk diolah dan dibuat, sangat mudah. Ya, dan itu wallahu alam kalau dari rasa jauh lebih enak, sehingga kalau di daerah kami di Sumatera Barat dan Pekanbaru itu minyak goreng itu namanya bukan minyak goreng, kira antum heran, minyak manis. Maka biasa kalau bahasa santu manis itu kan manis. Ya, ada jual minyak manis enggak? Memang minyak goreng itu manis, enak, harum, manis, karena dari kelapa. Setelah dia berubah menjadi minyak sawit, dia tidak manis lagi dan tidak harum. Itu menjadi minyak goreng. Namanya pun sekarang kalau orang yang seperti saya, kelahiran berapa ya, yang umur 40 ke atas, itu mungkin masih terucap dari lisannya minyak manis. Ya, bukan minyak goreng. Ya, karena masalahnya itu. Nah, ketika hal seperti ini terjadi, kaidah dalam hidup, janganlah sebuah kesulitan membuat Anda melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga kesulitan Anda bukan jadi satu, malah bertambah. Semakin banyak pelanggarannya, semakin banyak kesulitan Anda. Kalau kita bersabar, cukup satu kesulitan tadi yang akan kita hadapi. Ketika kelangkaan minyak tersebut, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan bukakan pintu lain. Ya, mungkin Anda bisa, apalagi sekarang media untuk belajar sangat mudah. Mungkin Anda klik di YouTube, diajarkan cara membuat minyak manis atau minyak goreng dari kelapa, dan kelapa alhamdulillah tidak langka. Setiap pasar, di setiap sudut negara kita kelapa dijual. Ya. Maka inilah masalah apa yang terjadi. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya, dan Allah dan para pemegang kebijakan takut kepada Allah, sehingga dia melihat setiap kesalahan yang dia lakukan dampaknya bukan kepada 1-2 orang, tapi ratusan juta orang akan mengalami kesusahan. Itu nasihat kepada para pemangku jabatan dalam hal pengelolaan dan pendistribusian bahan makanan pokok ini. Adapun kepada kita rakyat, ya, kan diingatkan oleh Nabi SAW agar kita tetap bersabar, ya, dan jangan membuat kita melakukan dosa yang lain seperti yang tadi mengakalin. Ya, mengakalin bahkan kalau saya tidak salah setiap kakak boleh 1 kakak, karena Aturan memerintahkan 1 liter per kakak. Karena dia tidak pakai kakak umpamanya, atau pinjam kakak orang lain atau kakak apa, sehingga bisa dia lakukan. Ini bagian dari ihtiyal yang tidak dianjurkan dalam syariat Allah. Lebih baik Anda putar haluan bisnis Anda umpamanya kalau berkaitan dengan bisnis dan tidak ada solusi lain,
daripada Anda berbuat dosa. Ya. Itu dengan berbuat dosa, selain bisnis Anda menjadi rugi, hilang keberkahannya, dan selain itu Anda akan mempertanggungjawabkan yang telah dilakukan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jazakallah khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan Ustaz. Demikian penanya, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Semoga ini menjadi nasihat dan pencerahan buat kita semua. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika kita memberi uang kepada karyawan perusahaan yang memberi saya order pekerjaan Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah berdosa atau tidak? Iya, ini bagian dari riswah. Ya. Dan Rasulullah telah mengingatkan ar-rashi wal murtashi finnar dalam Musnad Imam Ahmad wal ra'ish bainahuma. Pemberi, penerima, dan perantara riswah ini Rasulullah ancam dengan api neraka, dengan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Maka bagian dari mencari rezeki Allah Azza wa Jalla taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan bertambah dan tidak akan hilang rezeki Anda dengan Anda berbuat dosa tadi. Orang mengira dengan menaikkan riswah tadi bisnisnya akan lancar. Tidak. Kalau Allah telah menuliskan sebesar apapun dosa Anda, sebanyak apapun riswah Anda lakukan, kalau Allah telah menentukan rezeki Anda tidak akan bertambah, tidak akan bertambah. Dan sebaliknya, bila Allah telah menentukan rezeki Anda tidak akan berkurang, walau tidak Anda berikan rupiah nol juga, ya, rezeki Anda tidak akan berkurang. Tidak akan bisa oknum tadi untuk menghambat rezeki Anda. Ya. Akan tetapi kerugian ada di tangan Anda karena Anda berbuat dosa. Sedangkan apa yang Anda tujukan tidak akan berubah, namun dosanya, sanksi dan kesengsaraan yang Anda rasakan sudah pasti. Maka seorang yang berdagang mencari dunia, tentu dia mikir untung rugi. Ya, kerugian sudah pasti, keuntungan tidak ada. Maka ini kerugian di dunia dan di akhirat. Selayaknya lah seorang muslim meninggalkan hal seperti ini. Nah, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat. Demikian akhi yang bertanya. Barakallahu fiik dan semoga menjadi jawaban bermanfaat. Ya, jazakallahu khair pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya terkait dengan nisab zakat uang dan emas. Misalnya saya memiliki uang 200 juta Ustaz. Kemudian emas 50 gram. Sebentar. Uang 200 juta. Nah. Uang 200 juta dan emas 50 gram. Berapakah zakat mal yang harus saya keluarkan? Emas 50 gram Ustaz. 50. Nah. Apakah uangnya saja yang sudah sampai nisab Ustaz dan emas tidak dizakatkan karena belum mencapai 85 gram, atau keduanya harus dikeluarkan zakatnya Ustaz? Jazakallah khair. Untuk nisab, ya, uang, emas, harta perniagaan digabung. Ya. Kalau di sini harta perniagaannya mungkin sembako atau fashion, pakaian atau lain-lain atau properti, itu digabung untuk nisab. Ya, kalau haul mau digabung boleh, mau tidak digabung nggak ada masalah. Tapi untuk nisab digabung. Ya. Maka 250 ada barang dagangannya kalau dihitung umpamanya, karena barang dagangannya adalah umpamanya cake yang sifatnya masih home industry, masih kecil, umpamanya ada modal sekitar 20 juta. Ada barang dagangan sembako umpamanya pun kecil-kecilan depan rumah 20 juta juga. Ya. Ini kalau dilihat masing-masing tidak nisab, tidak nisab, tidak nisab, nisab. Apakah zakatnya hanya 200 dikali dengan 2,5%? Jawabannya tidak. Semuanya dizakatkan. Ya. 50 tambah 20, 70 tambah 20, 90. Ini sudah sampai nisab. Anda ini tidak ada, anggap tidak ada.
Tidak ada. Yang ada hanya emas dengan dua bentuk barang dagangan ini. Ini dia sudah wajib nisab dan keluar wajib zakat sampai nisab. Zakatnya dari mana? Zakatnya ini masing-masing kali 2,5%. Ini kali 2,5%. Ini kali 2,5%. Ini menghitung barang niaga seperti apa? Apakah harga jual atau harga modal atau seperti apa? Bukan harga jual karena dia belum berbentuk uang. Kecuali kalau sudah laku berarti di situ zakatnya ada uang modal ditambah dengan laba. Ya. Kalau masih berbentuk barang dia belum terjual. Mungkin juga nggak laku-laku, apalagi yang terakhir ini properti. Ya. Maka dinilai properti atau barang-barang ini dengan harga pokok per hari haul jatuh tempo zakat. Namanya properti ini modal ketika dibangun sekitar enggak umpamanya 70 juta modal. Alhamdulillah sudah 2 tahun belum laku. Pada saat ini dinilai, ya, satu dan lain hal penyebabnya mungkin ada pembukaan jalan di daerah situ atau jalan tol macam-macam lah. 70 juta ini modalnya PPh-nya sekarang kalau dihitung ulang sekitar 100 juta. Kalau dijual mungkin laku 120. Ya, tapi belum laku, ini masih berbentuk properti. Zakatnya ini tidak sampai nisab, tapi ini sampai nisab. Kalau digabung dengan lain juga sudah sampai nisab, walaupun ini tidak, maka yang zakatkan adalah yang ini, bukan ini, bukan ini. Ya, tapi kalau sudah laku, walaupun berbentuk pembayaran tidak tunai, berarti yang dihitung ini. Ya, itu yang dikatakan oleh para fuqaha dengan qimah istibdaliyah. Artinya valuasi ganti dari barang pada saat jatuh tempo zakat. Itu setiap tahun mungkin naik, mungkin turun. Kalau umpamanya fashion, pakaian mungkin turun. Umumnya turun. Seperti itu. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan. Alhamdulillah dirinci oleh Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi yang bertanya dan bagi yang lain. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya diharapkan oleh keluarga besar untuk menebus sawah pusako tinggi. Setelah ditebus, saya akan mendapatkan bagian hasil dari sawah tersebut. Pertanyaannya, apakah halal bagian yang saya terima? Mohon nasihatnya Ustadz. Wallahu a'lam. Masalah pusako tinggi, ya, itu tidak jelas kepemilikannya siapa. Dan ada beberapa ulama daerah Sumatera Barat mengatakan wakaf. Mereka tidak mewakafkan. Kecuali kalau memang mereka saya wakafkan, wakaf dzurriyyah, saya wakafkan ini untuk anak keturunan saya yang perempuan saja. Karena perempuan tidak bisa mencari, umpamanya. Tidak bisa bekerja mencari rezeki, maka untuk yang perempuan saja dari keturunan saya. Dengan jalur perempuan. Karena kalau keturunan tentu secara Islam jalur laki-laki, bukan jalur perempuan. Ya, saya wakafkan untuk itu. Itu tidak ada masalah. Tapi tidak pernah ada lafaz dari pemilik pertamanya untuk mewakafkan. Maka, wallahu a'lam. Kalaulah pemiliknya sekarang secara syar'i, ya, dan secara legal, mengikrarkan wakaf itu tidak ada masalah. Tapi tentu butuh pencatatan di badan pertanahan negara, apakah bisa diterima atau tidak. Seperti itu, atau catat di badan wakaf. Wallahu a'lam. Karena dengan demikian tidak jelas kepemilikannya, suatu harta yang syubhat. Bila Anda ambil hasilnya untuk Anda sendiri dari suatu yang syubhat, melahirkan syubhat tentunya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, akhi, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan warisan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan disampaikan, Bapak Narno meninggal tahun 2017, Ustadz. Ya, Bapak Narno ya, meninggal tahun 2017. Dan ahli waris yang beliau miliki atau yang ditinggalkan seorang istri, kemudian 4 anak, 1 laki-laki, 3 perempuan. 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bagaimana cara hitung pembagian harta warisnya, Ustaz? Jazakallah khair. Istri 1/8, Nah, sisa untuk anak laki perempuan. 8 berarti 8, 1, 7. Anak laki 2 bagian, tambah 2 tambah 3, 5. 7 bagi 5 tidak ada pecahan, maka dikali 8 kali 5 sama dengan 40. 5 per 40. Anak laki-laki 7 dikali 2 kali 2 bagi 14. Anak perempuan masing-masing 7. 7. 7. Harta warisnya dibagi 40 bagian. Untuk istrinya 5 per 40. Anak laki-lakinya 14 per 40. Anak perempuannya 7 per 40 masing-masingnya. baik, alhamdulillah sudah dijelaskan pendengar dan penanya atau pemirsa, silahkan difoto ya. Dan ini menjadi jawaban dari pertanyaan antum, barakallahu fiik. Dan lanjut kami akan ke pertanyaan kembali pesan WhatsApp masih terkait dengan bab zakat, Ustaz. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hitungan zakat amwal untuk barang yang kita gunakan sehari-hari, Ustaz? Seperti rumah, mobil, dan emas. Dan jika emas itu masih digunakan, mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Mas, maksudnya perhiasan kah? Nah, Ustaz, jika emas itu masih dipakai. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa ala ahdikum fi farsihi wa la abdi sadaqah." Ya, tidak ada kewajiban zakat pada kuda yang dikendarainya dan pada budaknya. Kuda harganya mahal. Lebih nisab harga budak itu pasti mahal manusia ya. Ya, harga sangat mahal. Kata Rasulullah tidak ada kewajiban zakat. Sehingga para ulama mengambil dari ini bahwa malul amwalul kunyah, harta yang sifatnya adalah dipakai sesuai dengan kebutuhan, maka tidak ada zakatnya. Begitu juga perhiasan bagi perempuan sama dengan perhiasan bagi laki-laki. Laki-laki mungkin pakai jam tangan macam-macam yang harganya terkadang sampai nisab, ya, walaupun bukan dari emas, tentu tidak boleh laki-laki pakai emas, tidak ada zakatnya. Begitu juga dengan perempuan, bagi mereka adalah perhiasan emas adalah perhiasannya. Bila dipakainya tidak ada dan dia dibuat dalam bentuk perhiasan. Ini mazhab Syafi'i dan ini yang dikuatkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih Islam internasional. Tidak ada zakatnya kalau dianggap malul kunyah. Bagaimana Anda punya tanah dan rumah dengan harga mungkin masih sesuai kebutuhannya, tapi karena tempatnya mungkin di Jakarta, ya mungkin harganya bisa 5 miliar. Ya. Tapi itu rumah tidak berlebihan bagi Anda. Ya. Bukan maksud berlebihan Anda terima mungkin dapat waris atau dibeli dengan harta keringat Anda dahulunya, maka ini tidak ada zakat. Karena dia malul kunyah, dipakai untuk kebutuhan. Itu juga dengan harta emas perempuan tadi, mungkin nggak sampai 100 juta. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya. Masih kami angkat dari pesan singkat atau WhatsApp dari Bapak Anwar di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ikut julo-julo atau arisan emas, Ustaz? Pengisian arisannya 1 kali dalam 6 bulan. Setiap habis panen senilai 1 gram emas. Rata-rata orang membayar dengan uang tunai, Ustaz, senilai 1 gram emas. Namun harga emas turun naik. Ada kalanya dalam 6 bulan itu harga emas turun. Apakah hukumnya ini, Ustaz? Dan bagi yang dapat arisan saat emas turun, apakah ini zalim, Ustaz? Mohon pencerahannya. Yang diterimanya uang atau emas?
sepertinya rupiah yang diterimanya, karena dia mengatakan yaitu ketika emas turun yang terimanya lebih sedikit. Kalau harusnya yang terimanya lebih banyak kalau emas. Karena emas lebih murah, ya. Maka itu saya jelaskan di buku Harta Haram tentang arisan emas, arisan barang juga. Bagaimana? Kalau disepakati emas, kemudian yang diberikan dan diterima adalah rupiah, berarti arisan kan adalah akad utang piutang, yang minjam. Ini mengikat pinjaman dengan harga tertentu, indeks harga tertentu. Apa yang terjadi? Akan terjadi naik turun. Dan bila naik terjadi riba. Maka terjadi pertambahan itu adalah riba. Dan ini sudah diharamkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih internasional, mengikat hutang dengan indeks harga barang tertentu. Ya, tapi kalau umpamanya masing-masing membawa emas 1 gram, ya, per 6 bulan tadi, masing-masing bawa emas 1 gram beli dari pasar, atau ada salah satu umpamanya datang nawarin emas, sales emas datang nawarin kepada petani-petani tadi, dia beli, kemudian mereka yang dapat 1 gram, semuanya dapat emas. Mereka setorkan emas dan terima emas. Halal, tidak ada masalah. Tapi kalau rupiah, emas hanya sebagai pengikat harga, maka ini menjadi riba. Demikian pendengar yang bertanya, alhamdulillah sudah dijawab dan menjadi pencerahan mungkin bagi antum dan semua yang lain pesertanya. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan via telepon kembali. Silakan bagi Anda yang bertanya. Baik, kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Abu Syafiq di Sulawesi Barat, Pulau Mandar. Masya Allah. Taib Abu Syafiq, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaannya gini Ustaz, ada seorang anak yang ingin melunaskan utang orang tuanya tapi di lembaga riba Ustaz. Apakah itu boleh Ustaz? Ya. Syukran. Yang pokok hutang wajib dibayar walaupun dia lembaga riba. Tapi yang bunganya haram dibayar. Kalau pihak lembaga riba mau menghilangkan bunganya, sangat bagus sekali. Kalau tidak, Anda berusaha maksimal. Ya. Orang tua masih hidup atau sudah wafat? Masih hidup Ustaz. Ya, seperti itu. Kalau umpamanya orang tua Anda aman dari tindak kekerasan dari bank dan atau pihak pemberi pinjaman, ya, tentu sebaiknya jangan Anda bayar. Tapi bila akan merepotkannya dan menyusahkannya dan membuatnya takut dan seterusnya, ya, apa boleh buat untuk menolak ketakutan tadi. Demikian Abu Syafiq. Jelas? Nah. Alhamdulillah. Wa iyyakum jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian kita Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, seorang muslim tentu berkewajiban mempelajari syariat Allah dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga kesulitan dalam mendapatkan dan kesulitan hidup dalam masalah harta tidak membuatnya mendurhakai Allah Azza wa Jalla, sehingga kesulitannya hanya satu, tidak bertambah karena ditambah dengan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.